Oke. Sahabat NU, ini satu perjalanan awal. Ini menarik untuk kita kulik sedikit ketika di usia remaja. Taruh seperti tahun itu usia atau di usia seperti itu antara kuliah, bekerja, kemudian mendaftar atau mungkin Mas Naji tadi menyebutnya adu nasib. Nah, di usia itu Mas yang melatar belakangi jenengan ketika memilih ora kuliah, bahkan nun sewu kalau dari background pernah mondok. Saya satu pengharapan juga orang tua tuh pengen putrane mondok terus ini. Nah, moga Mas, ini satu hal yang mendasari dengan mengambil keputusan aku kudu daftar, cita-cita, keinginan atau ada dorongan orang lain. Terus terang waktu itu kan saya kalau dorongan untuk ke angkatan darat itu dari guru SMK saya dulu. Karena lihat dari mungkin dari postur tubuh saya kan yang lumayan tinggi kan gitu. Masuk ke angkatan saja kan waktu itu. Waktu itu masuk ke angkatan, tapi ya itu tidak diizinkan, suruh kepolisian. Kita adu nasib 2 kali kok gagal. Alhamdulillah di angkatan darat 1 kali langsung lulus kan. Ya mungkin itu memang nasib dari Allah. Oke, berarti secara hitungan angka masuk di angkatan tahun 2008. 2008. Ya. Pendidikan di Tuguran Magelang. Oh, di Tuguran Magelang. Ya. Pernah sampai ditugaskan di luar daerah dulu Mas? Kalau penugasan alhamdulillah belum pernah. Oh, belum pernah. Berarti langsung ada di sebelum di Purworejo? Oh, kalau sebelum di Purworejo pindah-pindah. Oh, ngeten. Dari pernah di divisi, saya kan masuk Kostrad. Oke. Ya. Kebetulan dari infanteri pendidikan di Tuguran 5 bulan, kemudian kecabangan infanteri di Klaten 5 bulan. Selang 5 bulan saya dapat Kostrad masuk di divisi 2 di Malang, Malang Jawa Timur. Di sana 1 bulan dapat di Brigif 6 Solo. Nah, di Brigif 6 itu hampir 2 tahun saya. Setelah 2 tahun saya kembali ke dapat penempatan di Batalion 411 Pandawa, yaitu di Salatiga. Salatiga sampai tahun 2018 kemarin, terus ada surat perintah untuk penempatan jabatan baru di Kodim 0708 Purworejo. Sampai sekarang itu. Iya, alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Oke. Perjalanan 12 tahun kurang lebih dengan berbagai macam karakter masyarakat, kemudian berinteraksi di tempat yang berbeda. Ini tentunya selain menempa mental secara kejiwaan maupun spiritual, ini mungkin apa Mas yang panjenengan dapati dalam perjalanan karir sebelum nanti ini kita sambungnya dengan berkesenian Mas. ini hampir sama, masuknya 2008, berdirinya Sekarimba kalau tidak salah sama. Ini mungkin bisa diceritakan Mas Naji perjalanan selama 12 tahun merantau. Saya menyebutnya lebih pada merantau penugasan ini, apa yang panjenengan paling rasakan Mas? Ya, yang pasti jauh dari keluarga itu ya. Betul. Jauh dari keluarga, bagaimana caranya kita untuk menghibur diri, kita cari teman sebanyak-banyaknya. Cari teman itu susah daripada cari lawan, ya toh? Kalau cari lawan itu ibaratnya mungkin saya sama Nasi belum kenal pandang-pandangan, penang-penangan jadi. Kalau jadi teman itu susah, kita harus pintar ngobrol, pintar bergaul. Belum kalau kita ibaratnya nyuwun sewu ini, kalau orang Jawa Timur kan, pas waktu di Malang Jawa Timur kan orangnya kan kasar-kasar omongnya kan, keras-keras. Cenderung keras sih. Cenderung keras. Kalau kita tidak ibaratnya noto hati ya gampang sakit hati gitu. Gitu. Kalau Jawa Timur sama Jawa Tengah itu sudah beda kan, ibaratnya kalau Jawa Timur kan memang agak keras, kalau Jawa Tengah kan wis halus gitu kan. Makanya kita harus pinter-pinter, ibaratnya kita ngomong juga hati-hati kan gitu, jangan sampai kita menyakiti orang lain begitu. Oke, Mas Naji, ini luar biasa. Sebelum nanti Pak Aji menyimpulkan di sesi pertama, untuk sahabat NU yang baru saja bergabung malam hari ini ada di Ngaji Hobi Serawung nganggo seni nganggo Serawung bersama Mas Ahmad Naji, anggota TNI dan juga penggiat seni
Topeng Ireng Sekarimba Indonesia. Dan di sesi pertama kita sudah mengulas beberapa catatan perjalanan beliau di karir, di pendidikan, kemudian di karir, hingga saat ini beliau ditugaskan di Kodim Purworejo, tepatnya di Bener, di Koramil Bener. Nah, perjalanan menarik ini Mas Haji, 31 tahun, 12 tahun dihabiskan untuk menimpa ilmu. Nah, ini melalui pendidikan. Dan apa Mas ini yang mungkin clue yang bisa panjenengan catat di awal ini Mas? Ada catatan untuk Mas Najih. Yang pertama, kalau melihat keluargai mesti keluargai tunggali kan telu Mas. Dari 3 bersaudara itu karakter dalam satu keluarga itu beda. Itu biasa. Tapi yang menjadi luar biasa adalah watak yang berbeda itu bisa saling melengkapi, kan aneh Mas. Dalam Topeng Ireng kan dituntut ono sing swara kalem gitu. Tapi Topeng Ireng nek kaya Mas Irul kabeh ra dadi gitu. Kalem kabeh kudu ono sing brawokan. Nah, justru itu namanya dalam satu keluarga watak itu beda, tapi dalam hal ini kok iso saling melengkapi gitu. Nah, ini yang perlu dari nilai ini adalah dalam keluarga ya wataknya beda, nggak apa-apa. Terus saya kembali mengamati detail itu kan terus ke anak ya. Misalnya anak gitu. Anak saya 5 Mas, jadi kan paham karakter. Misalnya ono sing kalau kerja itu lambat gitu loh Mas, lelet gitu loh Mas, lelet. Itu jangan dimarahi gitu. Ternyata ketika harus ngelem sesuatu yang kecil, pekerjaan yang detail, dia rapi gitu. Orang gerusah-gerusu. Tapi yang gerusah-gerusu nek kau nyambut gawe dadi nekat, dadi cepet, sing memfinishing yang detail. Tapi nek anak sing kerjane kelemat-kelemet, kita yang kerjanya lambat itu kita salahkan, kan mentalnya down Mas. Padahal itu kita perlukan untuk finishing misalnya. Nah ini keluarga Mas Najih ini kan luar biasa itu. Saling melengkapi dengan profesi yang berbeda nggak masalah. Tapi dalam ini contoh Mas bahwa budaya itu menyatukan. Mas Irul sing suarane nonggon swara terus kalem, Mas Najih suarane mantep, terus ono apa semangatnya, brawane. Yang menyatukan apa Mas? Budaya. Satu itu. Yang kedua, ketika seseorang menjadi orang, ini kan sudah jadi wong, ayo jelas wong toh. Jelas orang. Ketika menjadi seseorang itu misalnya menjadi anggota, menjadi TNI atau menjadi guru atau apapun itu mesti ada dorongan pribadi satu. Yang kedua itu dorongan dari orang lain atau lingkungan. Dari Mas Najih tadi dari guru. Salah satunya guru. Terus yang ketiga, ketika anak muda itu mendaftar sesuatu atau mau mencari sesuatu, Mas Najih tadi mau masuk ke Polri tidak diterima, daftar lagi, terus daftar lagi, itu menunjukkan beliau ini ulet gitu loh Mas. Kemauannya ulet, karena banyak kita catat, misalnya daftar TNI nggak keterima, terus malah stres, terus nyun sewu malah jadi ranggenah gitu. Karena banyak itu Mas. Nah, ini yang bisa kita ambil dari Mas Najih ini adalah di keuletannya, terus tidak mudah putus asa. Jadi saomah yo beda apa-apa ning saling melengkapi. Itu malah sempurna. Iya Mas. Terus ketika kita punya cita-cita ya pegang teguh cita-cita itu, dan itu terwujud karena ada dorongan dan juga ada lingkungan. Terus ulet. Yang keempat, Mas Najih ini serawungnya apik gitu. Buktinya apa Mas? Bisa diterima misalnya di Jawa Timur, terus beliau bisa bercerita tentang Solo, terus cerita karakter teman-teman yang nada bicaranya tinggi, padahal nggak marah itu. Itu misalnya kita dengan teman-teman Jawa Timur, nada bicaranya tinggi itu biasa. Ini nek Mas Najih nanggapi waktu itu, weh lah kok nantang gelut, jadi gelut. Ini yang dimaksud kita pahami ketika kita merantau. Jadi Mas Najih ini penugasan, tapi itu kan ya maknanya ya termasuk merantau Mas, karena meninggalkan kampung halaman. Betul. Nah di situ ada ilmu serawung dan memahami karakter orang lain. 4 hal itu dari Mas Najih yang saya catat itu Mas. Siap. Ada 4 hal yang tercatat malam hari oleh Mas Najih. Makanya raportnya jenengan bisa di dibuat